Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kami akan membimbing saudara untuk baiat di dalam hakikatnya syahadat. Akan tetapi sebelum baiat kami bimbing, saya akan menegaskan tentang hakikatnya syahadat. Ketahuilah bahwasanya syahadat atau persaksian dari sisi syariat tidak sama dengan sisi hakikat. Dari sisi syariat kita cukup untuk di samping mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan hati beriman bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Tetapi di dalam hukum hakikatnya syahadat, ini adalah pengamalan hati, maksud daripada syahadat itu sendiri. Syahadat itu adalah menyaksikan, menghadap, melihat. Bagaimana mungkin syahadat saudara itu dikatakan sah jikalau hati saudara tidak melihat, tidak bisa melihat, menyaksikan terhadap yang sebenarnya? Bagaimana mungkin sah syahadat kita, persaksian kita, penghadapan kita terhadap Allah yang sebenarnya, lawang kita belum kenal mana Allah yang sebenarnya? Bapak Ibu, sebelum kami angkat hakikatnya syahadat, tolong nanti ketika saudara mengucap asyhadu, hati saudara maksudnya adalah diri, hati, menyaksikan terhadap siapa? Asyhadu nyekseni sopo ingsun, saya bersaksi. Dalam hati saudara rasakanlah dan lihatlah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya hati saudara ketika saat dohir mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, hati saudara harus merasakan dan melihat adanya Allah pada diri saudara. Maksudnya, yang dimaksud Allah di sini adalah yang memiliki nama Allah. Mana? Alladzi ja'ala lakum. Dialah hidup yang menguasai baiat itu, yang menguasai diri jenengan. Itulah Allah. Dan arahkanlah hati untuk satu titik terhadap hidup. Jadi kalau boleh saya katakan, yang membaiat saudara itu adalah hidup Allah itu sendiri. Walaupun lewat rekaman yang datangnya dari saya, tolong hati saudara jangan melihat saya sebagai makhluk, tapi lihatlah di dalam rekaman itu ada hidup Allah yang menguasai. Sebab tanpa Allah tak akan mungkin rekaman itu bisa berbunyi. Hati saudara masukkan di situ. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, maksudnya secara fisik Muhammad itu makhluk. Nama baiat itu makhluk. Nama aktivitas itu makhluk. Itu dohiriyah. Nah, bisanya terjadi itu karena Rasulullah, karena diperintah Allah. Jadi wujudnya baiat secara dohir itu bisa terjadi karena diperintah hidup yang menguasai baiat itu. Ini nanti kalau saudara
mengikuti saya, dan ketika saat mengucapkan Muhammad Rasulullah, letaknya hati saudara harus mengarah terhadap hidup itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada beberapa syarat yang harus saudara lakukan. Nanti saya terangkan setelah bimbingan syahadat, bimbingan baiat ini saudara tirukan dari saya jelaskan. Mari kita mulai. Tenangkan hati, sadarkanlah hati bahwasanya saudara di muka Allah, hidup yang menguasai saudara. Akal pikiran kosongkan dari beberapa hal yang berkenaan dengan urusan dunia. Tenangkan hati, konsentrasi penuh apa yang saya katakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i arsadatina wa masyayikhina wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Mari tirukan saya. Konsentrasi hati. Hadapkan hati terhadap Allah yang menguasai saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Iya kenal. Shadaqallahul adzim. Ada 4 syarat yang harus Anda pegang teguh dan Anda ingat dan Anda jalankan. Pertama, ketika saat saudara menemui weton hari kelahiran, berarti 1 bulan 1 kali. Usahakan saudara berpuasa dengan niat untuk membersihkan hati. Saya niat puasa karena untuk membersihkan hati dari kotoran hati lillahi ta'ala. Puasanya mutih, seperti Ramadan, sahur dan berbuka sama waktunya. Buat makanannya itu kamu mutih. Maksudnya tinggalkan makanan yang enak-enak, makan yang tidak berasa. Itu yang pertama. Yang kedua, jagalah jangan sampai dirimu minum atau makan dari hal-hal yang mengandung haram.
Bila perlu subhat, jauhkan. Terus yang kedua, setiap napas keluar masuk, upayakan saudara berzikir 2 jadi 3. Artinya 2 sebagai ngontak, 3 berjalan. 2 yang kami maksud adalah zikir sir, diucapkan dalam hati lewat nafas hu Allah atau dibalik Allahu, terserah mana yang lebih mudah. Tapi di samping itu hati saudara merasakan adanya hidup yang menguasai napas keluar masuk, atau merasakan adanya hidup pada diri jenengan, diri Anda, bahwasanya itu hidupnya Allah, itu Allah hakikatnya. Atau di luar saudara, itu dipenuhi, dilimputi oleh hidup, itulah sebetulnya Allah yang memiliki nama Allah. Tolong hati saudara masuklah di situ, rasakan. Nanti bab zikir lebih jelasnya dibuka. Itu nomor 2. Nomor 3, tolong, sekali lagi tolong, di dalam hukum syariat itu ada yang dilarang dan yang diperintah. Yang dilarang tinggalkanlah, yang diperintah jalankanlah. Tapi ketika saat saudara menjalankan perintah atau meninggalkan larangan, dalam hati saudara jangan muncul saudara. Jangan merasa Anda yang menjalankan, dalam hati Anda jangan merasa Anda yang meninggalkan, tetapi di dalam hati saudara harus merasakan bahwasanya Allah yang melakukan, hidup yang melakukan. Ketika saat saudara fisik ini repot atau enggak repot, sibuk atau enggak sibuk, tolong terus paksa hati saudara untuk berzikir 2 menjadi 3 setiap detik, setiap napas. Sebab ingatlah, nafsu setiap napas keluar masuk saudara dipaksa supaya lalai terhadap Allah. Sedangkan ini kamu harus maksa supaya ingat kepada Allah. Ini yang harus Anda perhatikan. Jangan kurang dari 360 hari. Ya, jangan kurang dari 360 hari, maksudnya terus continue, terus. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara tiap malam harus munajat atau zuhud. Dengan duduk, payah dengan duduk, capek dengan duduk, sujud. Tapi sebelumnya saudara boleh untuk melakukan sholat-sholat sunnah dan tawasul. Dengan duduk, capek, dengan sujud, lakukan zikir 2 menjadi 3. Ini jangan sampai kurang dari 40 hari sampai terhadap 360 hari tiap malam. Urusan jam terserah, di atas jam 12 monggo. 4 ini harus Anda pegang. Ingat sekali lagi, persyaratan sing nomor 3 tadi, berlakulah syariat menjadi hakikat. Inilah laku-laku para nabi, para rasul, para anbiya wal mursalin wal aulia. Hukum dohiriyah dijadikan batiniyah, hukum syariat dijadikan hakikat. Oke, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait bimbingan untuk beat dan pengamalannya. Kalau sudah di beat gini, saudara harus melaksanakan tugas-tugas apa yang kami sampaikan tadi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.